Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Selamat Natal bagi kita semuanya. Amin. Puji Tuhan, ya, tidak terasa sudah tanggal 26 dan menghitung hari kita akan memasuki tahun 2022. Ya, tidak terasa tahun 2022. Kita doakan kiranya tahun 2022 adalah tahun di mana pemulihan terjadi. Amin. Kita ketahui bersama selama 2 tahun, saudara yang kasih Tuhan, seluruh dunia mengalami goncangan yang sangat hebat karena pandemi. Kita doakan tahun 2022 agar semuanya telah pulih. Tuhan pulihkan keadaan seluruh dunia dan bahkan ekonomi, kesehatan, dan bahkan segala sesuatunya, sehingga seluruh bangsa dan khususnya anak-anak Tuhan boleh lagi melaksanakan aktivitas, terutama aktivitas beribadah dengan sewajarnya seperti sedia kala. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya tetap akan melanjutkan bahasan kita dari kitab 2 Timotius. 2 Timotius pasal yang ketiga. 4 saudara ya, 2 Timotius pasal yang keempat. Sebelumnya yaitu suka mengkhianat, dan hari ini ya lanjut saudara ya. Hari ini yaitu topik kita tidak berpikir panjang, sama-sama 2-3 ya. Tidak berpikir panjang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak berpikir panjang. Apakah pikiran itu bisa diukur, saudara? Nggak bisa. Apakah otak kita bisa dipikir? Nggak bisa. Apakah hati kita bisa diukur? Ya kalaupun organnya bisa. Ya organnya kita, hati kita ya paling segini, saudara. Kepala otak kita juga palingnya segini, saudara. Tapi apakah itu maksudnya tidak berpikir panjang? Berarti ada pikiran pendek? Tidak. Tetap itu tidak dimaksudkan untuk dipahami secara hurufiah atau literal. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, arti tidak berpikir panjang berarti mengambil tindakan tanpa pertimbangan. Amin. Mengambil tindakan tanpa memperhitungkan dengan matang, itu artinya tidak berpikir panjang. Mari kita coba lihat contohnya di dalam Lukas, saudara. Lukas 14. Kita akan lihat contoh tidak berpikir panjang. Ya, Lukas 14 mulai ayat 28. Saya bacakan buat kita semuanya. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Yang pertama saudara dijelaskan di sana, orang yang berpikir panjang itu berarti mematangkan plannya, mematangkan rencananya, perhitungannya jelas. Saudara-saudara, firman Tuhan jelas sekali sebenarnya bisa juga dipakai untuk dalam konteks usaha, pekerjaan, ekonomi, bisa saudara. Jelas di sana dikatakan bahwa kita harus memperhitungkan kalau saja uang kita cukup. Proyek Hambalang itu bukan uangnya nggak cukup, uangnya berhamburan, tetapi entah kemana. Berhamburan ke kantong orang. Makanya banyak sekali yang ditangkap masuk hotel rodeo. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, berarti kita harus merancangkan dengan matang berapa anggarannya. Ketika kita membangun rumah, membangun menara, kita hitung dari awal berapa biaya bahan bangunannya, tukang bangunannya, dan bahkan anggaran hari lepas hari pengeluarannya, dan bahkan ada juga anggaran yang tak terduga. Itu semuanya harus ada. Bapak Ibu semua pasti tahu. Tapi orang yang tidak berpikir panjang, dia lakukan, dia bangun saja berdasarkan emosinya, berdasarkan kesukaannya, dia mau bangun saja. Nah, saudara, firman Tuhan juga mengajarkan kita agar kita memperhitungkan segala sesuatu. Amin. Artinya apa?
firman Tuhan tidak mengajarkan kita juga hanya mengandalkan bla bla bla, tapi kita harus juga mengandalkan apa yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu apa? Pikiran kita. Karena pikiran kita itu berasal dari Tuhan, maka kita harus manfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga apa yang kita lakukan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, coba lihat lagi Bapak Ibu. Kemudian ayat 31. Atau raja manakah kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Nah, saudara. Jadi kalau dalam konteks perang, seorang raja memperhitungkan berapa musuh yang akan datang. Oh, 10.000 atau 20.000. Berarti kita persiapkan kalau boleh lebih dari itu. Supaya apa? Kita dapat memenangkan peperangan. Kalau tidak ada persiapan, prepare-nya kita tidak benar-benar matang, maka seluruh rakyat akan dikorbankan. Amin. Korban, saudara. Raja itu harus benar-benar, makanya raja itu banyak patihnya, banyak penasehatnya, saudara. Raja, kalau kita tonton film-film, bahkan kalau kita tonton film-film raja-raja di dalam Alkitab, selalu ada yang disebut dengan penasehat. Kenapa ada yang disebut penasehat? Dan penasehat tidak boleh satu. Karena kalau penasehat satu, ketika penasehat yang satu gagal memperhitungkan dengan baik, dan ketika penasehat yang satu bermaksud hati busuk, hancur kerajaan. Maka oleh sebab itu jangan sekali-sekali memperhitungkan segala sesuatu hanya dengan satu sumber. Jangan, saudara. Harus memperhitungkan berbagai referensi. Amin. Karena kalau satu saja kita pakai sumber kita, gagal kita. Kalau benar sumbernya ini benar-benar sesuatu yang hebat dan kuat, tapi kalau ada suatu masanya, penasehatkah dia ketika dia tidak memperhitungkan dengan matang? Atau yang kedua, seperti saya bilang tadi, kalau ada hati maksud busuk dalam hatinya, hancur kerajaan. Oleh sebab itu kita harus, seorang raja memiliki berbagai penasehat. Dia perhitungkan lagi, mana penasihat ini katakan ini, dia perhitungkan lagi, dia perhitungkan. Dan bahkan kalau penasehat itu gagal, saudara, itu bisa-bisa dibuang, saudara, dibunuh, saudara, oleh raja. Ya, raja harus cerdas. Nah, saudara-saudara, kenapa? Karena itu mengorbankan seluruh kerajaan dan bahkan dirinya, suatu bangsa, suatu kerajaan itu sangat besar sekali kalau tidak berpikir panjang. Amin. Nah, oleh sebab itu seorang raja harus berpikir panjang. Dan kemudian firman Tuhan katakan, demikian pula tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya. Nah, artinya apa? Benar-benar kita harus memikirkan dengan baik segala sesuatu yang dilakukan. Saudara-saudara, contoh tadi adalah contoh bagaimana Alkitab menceritakan sifat-sifat untuk berpikir panjang. Akibatnya apa, saudara? Kalau dalam keluarga tidak berpikir panjang, apa yang terjadi? Kalau tidak ada setelah satu pasangan yang tidak berpikir panjang, cerai. Ketika ribut, ya, bisa saja satu pasangan itu lemah. Satu pasangan katakan, sudah, cerai saja. Atau satu pasangan kata, udah aku selingkuh saja. Mengambil tindakan dengan tidak memperhitungkan dengan baik. Jangan heran kalau misalnya banyak sekali tindakan-tindakan yang kalau kita lihat dan kita berkata, kok bisa gitu ya? Perhatikan, kok gitu? Karena tidak berpikir panjang. Kalau dunia bisnis tidak berpikir panjang, diperhitungkan, meleset hitungannya, saudara. Amsyong, kata orang Batak, maaf orang Timur. Amsyong,
habis semua. Kalau tidak memperhitungkan modal, memperhitungkan untung, dan kemudian memperhitungkan lagi ke depannya, habis saudara. Dalam dunia bisnis banyak orang stres dan bahkan gila dan bahkan terjun payung dari kepalanya di luar. Itu pun salah satu orang yang tidak berpikir panjang. Salah satu tindakan. Ketika dia gagal dalam bisnisnya, sudah gagal, dan kemudian dia ambil tindakan lagi yang tidak pikir panjang. Apa? Langsung terjun bebas. Karena keliling hutang. Saudara yang dikasih Tuhan, fatal dalam keluarga kalau tidak berpikir panjang. Satu saja harus ada yang berpikir panjang. Amin. Oh, Pak Jun ngajarin, saya duluan menikah. Enggak, ini kan firman Tuhan. Amin. Nah, Pak Jun ini baru menikah, seumur jagung, gua lebih lama. Ngajarin lagi. Enggak, ini firman Tuhan. Saya gali dari firman Tuhan. Saya hanya menyampaikan firman Tuhan. Jadi jangan berpikir, dulu gua duluan nikah, gua udah punya cucu. Enggak, ini firman Tuhan. Pikir panjang. Ya. Dalam keluarga mengambil keputusan enggak gampang, saudara. Benar enggak? Suami istri ngambil keputusan gampang enggak? Enggak gampang. Yang kecil saja susahnya minta ampun, saudara. Yang kecil saja. Dan bahkan bisa ribut karena kecil saja. Ya sepele banget sih. Bisa ribut perang dunia ketiga. Kalau tidak pikir panjang. Kalau di kampung dulu saudara, suami-suami di kampung itu ngeri. Ya sakit saudara. Ya kaki tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri melayang ke muka istri. Waduh, samsak gitu, biru-biru. Kalau di kampung banyak begitu. Dan bahkan di kota juga kadang-kadang banyak. Bahaya saudara. Kalau tidak berpikir panjang. Dalam bisnis saya katakan tadi, dalam dunia usaha kalau tidak berpikir panjang, rugi total, stres, banyak orang penjara, banyak gila. Udah miring saudara, karena tidak berpikir panjang. Dalam dunia apa saudara? Dalam kehidupan sehari-hari pun kalau tidak berpikir panjang dengan kehidupan sosial kita, bersinggungan sedikit dengan orang lain, langsung kita tidak pikir panjang, ribut, emosional, kedagingan keluar. Zaman sekarang kan beda saudara. Zaman sekarang jangan coba sekali-sekali pukul orang duluan. Karena kita pukul orang duluan sekali, dia langsung foto, bawa ke visum, langsung Anda masuk penjara. 1 kali 24 jam. Zaman sekarang pikir panjang. Beda zaman dulu. Zaman dulu kita dunia digital sangat minim sekali kan. Zaman sekarang kalau tidak pikir panjang, pukul orang dia nggak mau balas. Ngapain dia balas? Mungkin dia pikir kalau gua balas, dia hitung lagi. Ini kekuatan nih orang lebih kuat. Ngapain gua balas? Ntar gua kalah. Foto top, visum bawa ke visum, lapor, habis saudara. Selesai perkara. Saudara, berbahaya sekali. Kalau tidak berpikir panjang, benar-benar sangat berbahaya. Saudara pernah melakukan tindakan-tindakan yang tidak berpikir panjang? Oh, saya juga pernah. Pasti, saudara. Coba lihat, ini tindakan saya yang tidak berpikir panjang. Saya dulu teringat waktu kuliah, saudara. Waktu kuliah di kampus, saya lihat di jadwal mata kuliah, ada dosen yang mengajar yang saya nggak suka. Ya ini memang ya wajar anak mahasiswa ya. Aduh kok dia yang ngajar sih, bisa tidur saya, bisa ngantuk saya. Udah semangatnya kurang, geraknya kurang, duduk aja gitu kan. Duduk aja, aduh sambil mati kita. Ngantuk udah jam siang lagi, siang-siang saudara. Bisa tidur nih dalam hati saya. Ya karena emosi anak muda yang tinggi, kesel saudara. Saya coret. Ya, saya coret tuh apa? Jadwal saudara. Ada teman saya yang lihat. Saya pikir dia nggak akan ngomong lah. Saya pagi-pagi itu. Dia ngajar lagi. Saya bilang. Ternyata saudara
dosen tersebut nggak terima, saudara. Siapa nih yang coret? Mungkin dibawa ke hati ya. Waduh, ini kok coret nama saya? Waduh. Pas itu jadwalnya semester saya, ya kan? Nggak mungkin dong dia cari semester yang lain kan? Pasti ini semester ini. Oh berarti semester antara semester ini. Dia ternyata saudara setelah ini ya, dia tanya semua satu kelas saya itu. Dia tanya satu-satu. Dan ternyata teman saya yang satu orang itu mungkin dia polos juga ya. Dia pikir nggak ahli, dia ngadu saudara. Iya Pak, tuh junior tuh Pak. Saya nggak tahu, saya masih asik-asik gitu kan. Panggil, ternyata dia sudah marah besar. Itu karena nggak pikir panjang. Marah besar dia panggil saya. Gini kamu, masuk kantor, duduk. Saya duduk. Kamu yang mencoret nama saya. Nah, tidak pikir panjang lagi kan? Saya nggak pikir tahu bahwa dia sudah tahu. Tidak Pak. Yang benar kamu. Tidak Pak. Saya masih pikir tidak pikir panjang. Saya nggak tahu bahwa sudah ada yang ini nggak pikir panjang nih saudara. Oke, kau tunggu di sini. Dia panggil teman saya. Pas buka pintu, ya. Udah ternyata udah ketahuan dalam hati saya. Ya khawatir. Duduk. Aduh, iya ya. Tadi dia lihat. Waktu mau duduk saya injak kaki teman saya. Saya injak. Ngadu gua kabar hajar. Juga gitu lah. Cuma ini teman saya mungkin udah takut juga kan, dosen juga kan. Saya bilang, kamu jujur, siapa yang coret nama saya di situ? Saya gini lagi, dia bingung, dia lihat saya, dia lihat dosen, bingung. Ya apa nih? Iya Pak, junior Pak. Nah, kamu yang coret. Iya Pak. Kenapa kamu coret? Saya nggak suka Bapak ngajar. Kamu hari ini juga saya akan disiplinkan. Siap Pak. Dia pas keluar ruangan, saya tarik teman saya. Saya bilang, wajar lu. Emosi ya. Saya nggak mau pukul juga, nanti pukul lagi tambah lagi masalah. Saya bilang, udah takut ya, lari. Saudara, itu kalau tidak dipikir panjang. Jadi orang dunia, orang yang tidak mengenal Kristus, orang yang tidak tahu kebenaran firman Tuhan, mereka melakukan hal-hal sesuatu yang tidak berpikir panjang. Saudara lihat, coba perhatikan. Orang tidak berpikir panjang melakukan plap. Ternyata melanggar hukum, melanggar etika, melanggar moral. Bla bla, semua dampak-dampak yang besar bisa terjadi. Nah saudara, luar biasanya kita anak-anak Tuhan sudah difasilitasi oleh Tuhan untuk dapat berpikir panjang. Amin. Kita difasilitasi untuk dapat berpikir panjang. Orang dunia, orang yang tidak mengenal Kristus tidak difasilitasi. Mereka hanya difasilitasi oleh kemampuan sendirinya sendiri. Tapi kita anak Tuhan difasilitasi. Amin. Mari kita baca. Coba kita lihat dalam Yohanes 15. Yohanes 15, saudara. Ayat yang ke 3, 4 dan 5 sebenarnya ya, saudara. Demikian firman Tuhan. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku. Firman. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Terus terang-Mu dalam jalanku, kebenaran-Mu memenuhi hidupku. Ketika-Mu beri kekuatan baru. Firman-Mu Tuhan terang bagi jalanku. Amin.
Kita sudah difasilitasi, saudara, untuk dapat berpikir panjang. Anak-anak Tuhan, orang-orang percaya kepada Kristus, maka dia harus mengandalkan firman Tuhan. Amin. Kalau tidak, kita tidak dapat berpikir panjang. Firman Tuhan jelas katakan, firman itu ada di dalam hatimu. Oleh sebab itu, terima firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah makanan bagi kita. Amin, Bapak Ibu. Firman itu makanan, kita makan dia. Ketika firman itu kita makan, kita kenyang firman Tuhan, maka ketika kita berjalan dalam kehidupan sehari lepas hari, firman itulah yang akan kita andalkan. Karena ketika mengandalkan hanya pikiran, hanya hati, kekuatan kita, sehebat apa kita, nggak bisa. Oh Pak, saya kan sudah banyak pengalaman dalam dunia bisnis, bisa gagal. Oh Pak, saya kan udah hebat dalam bisnis ini, contoh ini, saya sudah puluhan tahun, bisa amsyong. Bisa? Siapa sih yang tidak bisa amsyong gagal ketika melakukan, meskipun dia sudah lakukan bisnis itu berpuluh tahun, bisa. Saudara, andalkan firman Tuhan. Amin. Oh Pak, emang mengandalkan firman Tuhan itu nggak bisa gagal? Iya, tapi ketika kita mengandalkan firman Tuhan, ketika kita gagal sekalipun, kita tidak jatuh tergeletak. Karena kita tahu bahwa janji Tuhan itu pasti ada kemenangan ke depan lagi. Penghiburan ada lagi. Dan kita tahu bahwa apa yang kita lakukan ini menjadi pelajaran bagi kita untuk melangkah ke depan lagi. Dan kita tahu ketika kita gagal, maka kita tidak mau mengambil tindakan yang ceroboh. Kita tidak mau mengambil tindakan di luar dari apa firman Tuhan. Iya kan? Seperti yang saya katakan tadi. Orang yang kalau sudah di luar Kristus terjun dia dalam lantai 50, saudara. Jadi katak langsung. Ketika gagal, itu yang makan. Seperti apa? Tergeletak. Tapi anak-anak Tuhan, ketika pun suatu saat mungkin saja meleset, tapi karena dia tahu firman Tuhan, Tuhan, aku tahu aku ada kesalahan di dalam ini. Tuhan tolong agar ke depan mampukan aku Tuhan. Nah, anak Tuhan tuh begitu. Dia menyadari bahwa di dalam setiap usahanya apa yang dilakukannya pun, ketika dia tahu bahwa satu titik ini dia sudah gini gagal, tapi ada dia pengharapan lagi, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dan bahkan dia tahu rencana Tuhan, dia tahu firman Tuhan, sehingga dia tidak melakukan hal-hal yang ceroboh, saudara. Anak Tuhan tuh begitu. Karena ada firman Tuhan yang menjadi landasan dalam pengambilan keputusan. Saudara-saudara, kalau orang-orang dunia mereka tidak memiliki firman Tuhan ini, bersyukurlah kita memiliki firman Tuhan. Saudara, kita tidak harus hafal dari 1 ayat 1 sampai Wahyu 22, enggak. Saudara, kalau hafal ini semua enggak ada, belum ada seorang pun yang dapat menghafal dari Kejadian 1 sampai 20, enggak ada dihafal suruh. Berapa hari disebutinnya, saudara? Enggak bisa, saudara. Tapi esensi dari firman Tuhan itu Anda tahu. Yesus saja pun berkata apa? Ada tertulis. Iya kan? Ketika kita alami sesuatu, ada tertulis dalam firman Tuhan. Gimana tuh ya? Enggak apa-apa. Harus tepat, enggak juga, saudara. Kita ini bukan ahli Taurat. Kita ini bukan orang Farisi, saudara. Tapi karena kita tahu firman Tuhan ada, iya Tuhan, ada firman Tuhan di dalam ini. Baca, iya ini. Terima kasih Tuhan. Aku dikuatkan lagi. Aku kuat lagi, iya. Nah, begitu anak Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Sehingga kita bisa dapat berpikir panjang. Kalau tidak ada firman Tuhan dalam hati kita, kita tidak dapat berpikir panjang. Yang kedua, agar kita dapat berpikir panjang, kita coba lihat Bapak Ibu ya. Di dalam Yohanes 16. Yohanes 16 ayat 8, firman Tuhan berkata, dan kalau ia datang, ia akan mengisapkan akan dosa, kebenaran, panggilan. Ya. Ayat 10, akan kebenaran. Saudara, siapa ini? Ayat 13, tetapi ia datang, yaitu Roh kebenaran. Ia akan memimpin
kamu ke dalam seluruh kebenaran. Siapakah dia? Yesus menjanjikan turunnya Roh Kudus. Amin. Yang kedua kuncinya, agar kita dapat berpikir panjang, andalkan Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Andalkan Roh Kudus. Jangan pernah mengandalkan kekuatan sendiri, pikiran sendiri, keahlian kita, enggak, pengalaman kita puluhan tahun, enggak, jangan. Andalkan Roh Kudus. Berdoa, minta hikmat pimpinan daripada Roh Kudus. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan bahkan terkutuklah orang yang mengandalkan orang lain. Kedua, mengandalkan kekuatan kita sendiri pun kita terkutuk. Tuhan paling gak suka. Jangan pernah mengandalkan kekuatan. Gua ahli kok, gua bisa. Tuhan lihat dari surga, anakku, kenapa engkau tidak berharap kepadaku? Ingat, Tuhan itu Allah yang cemburu. Cemburu itu maksudnya apa? Tuhan itu ingin kita benar-benar bergantung kepada Dia. Amin Bapak Ibu. Kita harus bergantung kepada Dia, bukan bergantung kekuatan kita sendiri. Siapa kita? Jadi debu. Jadi debu. Kemarin yang viral itu cewek yang apa namanya? Yang diundang oleh Deddy Kobuser dan siapa namanya? Laura itu. Waduh, kita sih nggak cerita tentang masa lalu itu, tapi dia minta di kremasi. Saya lihat baru minggu lalu diwawancarai Deddy Kobuser, baru minggu lalu dibicara siapa lagi tuh yang pebasket tuh? Denny Sumargo. Meninggal di bak kremasi. Ya ampun Tuhan Yesus. Debu. Jangan pernah mengandalkan kekuatan sendiri. Amin. Andalkan Roh Kudus. Dan kita sudah difasilitasi. Roh Kudus itu akan tinggal di dalam kamu. Efesus 1 ayat 13 katakan, Dia akan dimateraikan di dalam hatimu. Amin Bapak Ibu. Yakinkan diri kita sebagai anak-anak Tuhan bahwa Roh Kudus itu memang tinggal berada dalam hati kita. Sehingga jangan pernah mengandalkan kekuatan sendiri. Ada Roh Kudus yang termateraikan. Amin Bapak Ibu. Kita harus sadar, iya, ada Roh Kudus ya. Kalau ada Roh Kudus, kenapa kita berjalan sendiri? Ini masalah kita, saudara. Jujur, ada Roh Kudus kita berjalan sendiri. Ada kekuatan yang tak terhingga, tetapi kita tetap berjalan dengan kekuatan kita yang terbatas. Nah, di situ bahayanya kita sebenarnya. Oh, ada Roh Kudus kok. Ada Roh Allah di dalam diri kita, kok kita mengandalkan kekuatan sendiri? Itu letak masalahnya. Amin Bapak Ibu. Kita harus mengandalkan Roh Kudus. Andalkan Dia, berdoa dalam hati. Tuhan, berikan pimpinan. Bagaimana caranya masalah? Jangan tergesa-gesa. Mengambil keputusan tergesa-gesa berbahaya. Mengambil keputusan emosional berbahaya. Firman Tuhan katakan apa? Hendaklah dirimu tenang, supaya kau dapat apa? Berdoa. Tenangkan diri kita. Masalah udah besar. Tenangkan diri kita Tuhan. Bagaimana cara masalah ini dapat diselesaikan? Tuhan harus berikan hikmat, berikan pimpinan. Kalau enggak, kita lari, kita andalkan kekuatan kita sendiri. Oh, gue begini. Wah, kita telepon orang-orang lain, orang-orang kuat. Gimana? Ini gimana nih? Ini gimana nih? Ada satu kali memang bisa disaksikan oleh kita sendiri dan orang lain, bisa. Tapi hati-hati. Ketika Tuhan izinkan masalah yang terjadi, di mana Tuhan ingin kita bergantung kepada Dia. Amin. Dan Tuhan ingin hanya kita berharap kepada Dia. Ketika Anda mengandalkan apapun, hancur. Itulah yang diminta oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Berbaliklah kepadaku. Berbalik kepadaku. Bangsa Israel berharap kepada Mesir, hancur. Berharap kepadaku, enggak mau juga, dihancurkan. Hanya satu, datang kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang kedua adalah andalkan Roh Kudus. Sadari penuh di dalam hati kita ada Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu memang benar ditanamkan dalam hati kita. Kita tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Sehingga ketika apapun yang terjadi,
berdoa. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Amin. Na 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 dan sebagainya. Kalau kita mengandalkan Roh Kudus, saudara, itu Tuhan jamah hati kita. Masalah yang besar berat sekalipun Tuhan jamah. Ada kelegaan, saudara. Kita lega, hati kita beban berat, saudara. Ketika kita berdoa, Roh Kudus itu jamah hati kita. Dia berikan kekuatan baru lagi, dan tunggu. Kalau kita mengandalkan Roh Kudus, tunggu saja. Ada pertolongan Tuhan. Amin. Yakin. Andalkan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Yang ketiga kita lihat di dalam tadi yang pertama apa? Firman Tuhan. Yang kedua, andalkan Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah kita lihat di dalam Amsal, saudara. Nah, ini juga sangat penting. Amsal 1 ayat 7. Amsal 1 ayat 7 katakan apa? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Perhatikan di sana. Ada hikmat dan didikan. Orang yang tinggal dalam Kristus itu dibekali dengan hikmat dan didikan. Anak-anak Tuhan dibekali dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan dan didikan yang berasal daripada Tuhan. Jadi hikmat itu tidak datang tiba-tiba, tetapi hikmat itu datang melalui proses terus menerus pendewasaan iman kita, saudara. Makanya kita harus bertumbuh dalam iman supaya kita berhikmat. Kalau kita tidak bertumbuh, betapa sulitnya kita untuk berhikmat. Gak bisa, saudara. Kita harus bertumbuh terus, bertumbuh dalam Kristus, sehingga kita terus berhikmat. Hikmat itu karena kita takut akan Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan itu datang hikmat. Dan bertumbuh dalam Kristus, hikmat datang. Kita terus dipenuhi oleh hikmat berasal daripada Tuhan. Bukan hikmat yang berasal dari dunia. Hati-hati. Orang dunia itu berhikmat, tapi hikmatnya itu adalah hikmat dunia. Hikmat dunia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan hikmat yang berasal daripada Tuhan. Ada didikan di sana, kita dididik oleh Tuhan. Itu berarti kita harus menyerahkan kita untuk didik. Sama seperti kita orang tua mendidik anak kita. Kenapa anak kita bisa terdidik? Kenapa anak kita berhikmat, mengambil keputusan dengan baik? Karena kita yang mendidik, Bapak Ibu. Coba kita perhatikan anak kita. Apakah dia berhikmat atau enggak? Kita harus mendidiknya. Sama seperti Tuhan mendidik kita. Ketika dia mengambil keputusan, ketika dia melakukan sesuatu, ini anak kita berhikmat nggak sih? Ini kurang. Kita harus lihat. Kita harus pantau anak kita. Wah, ini anak saya kurang berhikmat di sini. Saya kasih duit 100.000, amsyong dalam 1 hari. Nggak berhikmat. Gua kasih uang kuliah, nggak sampai ke sekolah, nggak berhikmat. Ya kan? Gua udah gini-gini, wah dia begini, wah nggak berhikmat. Gua kasih kendaraan, hancur, wah nggak berhikmat. Dikasih mobil nggak tanggung jawab, nggak berhikmat. Kita harus lihat. Karena itu tugas kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus didik anak kita agar dia berhikmat. Nah, nggak boleh gitu. Kalau Bapak kasih 100.000, berapa keperluannya? Jajan. Oh, jajan berapa? 10.000. Udah cukup. Ya Pak, tadi teman saya minta, jadi tak takdirin semuanya. Jangan. Kasih apa yang kamu beli, 10.000. Yang kamu sudah beli itu bagi. Jangan beliin dia. Nah, ambil ini habis. Enggak berhikmat, saudara. Orang yang berhikmat tetap bisa mengasihi orang lain. Amin. Ya, kita sudah beli. Ini rotinya. Orang yang berhikmat, dia bagi apa yang dia sudah beli. Itu bukan ambil semuanya. Pas nih, wah, udah habis ya. Untuk besok nggak ada lagi ya, nggak berhikmat. Orang yang berhikmat, nih gua beli nih. Minta dong, ya ambil potek ya. Udah selesai. Karena apa yang sekarang untuk besok.
berhikmat. Amin. Firman Tuhan katakan apa? Belajarlah kepada semut, ya, rajin pada musim panas dan kemudian menyimpannya pada musim dingin. Dia berhikmat. Nah, kita jangan sampai tidak berhikmat. Anak kita pun harus kita pelajari, saudara. Kita kasih uang sekolah, nggak dia bayar, ini nggak berhikmat. Kemana? Iya, kemarin tuh ada yang buat traktirin teman-teman semua. Oke, nggak apa-apa. Jangan lagi ya, besok lagi ulangi, ini kurang berhikmat. Kalau kita tahu anak kita kurang berhikmat, maka kita harus didik. Nah, kita harus jelaskan. Demikianlah kita layaknya di hadapan Tuhan. Amin. Kita pun harus begitu, saudara. Oh iya Tuhan. Kita harus pelajari cara Tuhan mendidik kita. Jangan kita acuh, jangan kita biar aja lah gitu. Enggak. Tuhan itu mendidik kita loh, Bapak Ibu. Sehari lepas hari. Cuman kita aja yang nggak sadar. Kita aja nggak sadar. Kita pikir ya udah amblas saja jalan sendiri. Kehidupan itu amblas selesai. Nggak ada Tuhan. Bahaya. Padahal Tuhan itu ingin kita hari lepas hari kita mengandalkan tuh hari lepas hari. Setiap kehidupan kita apapun kita harus mengandalkan Tuhan, saudara. Nah, ini masalahnya. Jadi setiap kegiatan yang kita lakukan pun berhikmat. Apapun itu katanya berhikmat. Andalkan hikmat yang berasal daripada Tuhan. Anak-anak Tuhan difasilitasi oleh Tuhan untuk hikmat. Hikmat yang bukan berasal daripada dunia, tapi hikmat yang berasal daripada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kita berbeda dari dunia. Yang pertama, kita memiliki Roh Kudus. Roh Kudus yang tidak dimiliki dan tidak dikenal oleh dunia. Yang kedua, kita punya firman Tuhan, tidak dikenal oleh dunia. Yang ketiga, kita memiliki hikmat yang berasal daripada Tuhan. Kiranya kita berbeda dari dunia. Kalau dunia tidak berpikir panjang, maka kita dapat berpikir panjang karena Tuhan menyertai kita. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Haleluya.